Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai bahasa Arab ya, yang disentuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lanjutkan ini yang mungkin terakhir ya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ini kelompok ayat yang luar biasa ya. Mari kita baca yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa ya. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh kami buatkan untuk manusia pada Quran ini segala macam perumpamaan la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Qur'anan Arabian, hadzal Qur'an Qur'anan Arabian ghaira dzi iwaj la'allahum yattaqun. Ada dua ini. Mudah-mudahan dapat pelajaran, kemudian mudah-mudahan bertakwa ya. Ini la'allahum. Kalau la'allakum itu mudah gitu ya. Sekali la'allahum, sekali la'allakum. Maknanya tersirat bahwa ini persoalan berat. Pakai la'allahum itu. Kalau la'allakum itu mudah-mudahan ringan persoalannya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa ya. Kadang-kadang la'allahum yattaqun. Nah, jadi itu persoalan berat. Nah, itu ya. Mari kita baca mulai dari ayat 21. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warna, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau Al-Quran menceritakan air hujan, ada dua ya yang kita pahami. Satu, bahwa sesungguhnya cerita itu sebenarnya kan. Kemudian juga berarti Al-Quran turun ya, Quran itu menumbuhkan seperti laksana air yang menyentuh bumi
sehingga bumi subur tumbuh. Itu ya dua hal. Kita lihat kalau ayat itu berkenaan dengan hujan, maka ingatan kita terhadap dua hal, ya. Nah, di sini juga ada lagi satu khusus ayat ini menggambarkan kehidupan kita, ya, sebagai manusia yang lama-lama renta, tua, akhirnya hancur berderai-derai, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalaka. Apakah kamu tidak perhatikan bahwa Allah menurunkan dari langit air hujan? Jadi dalam pikiran kita memang betul-betul air hujan, ya, memang mengandung arti bahwa menurunkan Al-Quran, gitu kan? Fasalakahu, dia mengalirkan air, ya. Misalnya jatuh ke gunung, oleh gunung dialirkan air itu, ya, menjadi sumber mata air. Ya nabi afil ard, sumber mata air. Kemudian summa yukhrijubi, kemudian dia menumbuhkan dengan itu tanaman-tanaman zara. Jadi kadang-kadang kita juga bingung, kalau turun hujan tumbuh airnya, tumbuh-tumbuhan itu, ya. Kalau di Indonesia itu masuk akal, mudah dimengerti. Artinya tumbuh-tumbuhan itu kering, nanti tentu bibit-bibitnya atau biji-biji masih di situ. Tapi kalau di negara Arab, khususnya di Mekah atau di Madinah, di luar Madinah dan Mekah, kita lihat kalau air turun hijau, ya, gitu. Mukhtalifan alwanu, bermacam-macam warnanya, seperti manusia. Jadi ada 3 di sini. Kita kuat, sehat, gagah, gitu kan. Lama-lama summa yahiju fatarahu musfarraw. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu perhatikan fatarahu, kamu perhatikan menjadi kekuning-kuningan. Summa yaj'aluhu khutama, kemudian dijadikan hancur berantakan, ya. Begitu juga kita, ya. Semakin tua kering badan kita ini, ya. Semakin tua kita semakin kering, daya serap terhadap air itu, tubuh menyerap air itu sudah tidak lagi sebanyak waktu kita muda. Maka sering-sering minum, dikit-dikit saja. Bisa kalau kita kekeringan bisa stroke, ya. Dan semakin tua kita kurang minum karena memang hajat untuk minum itu kurang, rasa haus itu kurang, itu yang berbahaya, ya, gitu. Summa yaj'aluhu khutama, kemudian dia menjadikan hancur berantakan, ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam itu, la zikra, benar-benar mendapat pelajaran bagi liulil albab. Liulil albab itu orang yang berhati baik
dan berpikiran sehat. Termasuk ulul albab itu yang jadi harapkan kita. Jadi ada dalam Quran itu ulul albab, kedua ibadur rahman, ya. Kalau ibadur rahman itu lebih ke hati, ya. Kalau ulul albab lebih ke pikiran, akal, ya. Kita lanjut. Nah, ini ayat yang top, ya. Di dalam surah Al-An'am Allah akan membukakan hati kita, lapang dada kita terhadap Islam, ya. Di sini yang sudah mendapat kelapangan, ya, sudah, artinya Allah menceritakan di surah Az-Zumar ayat 22 ini sudah, orang yang sudah hatinya lapang, nah gitu ya. Afaman syarahallah, saya sudah bicara kemarin tuh, kalau ada Allah berarti itu sudah mutlak, sudah hebat benar, ya. Syarahallah sadrahu lil Islam fahuwa ala nur mir rabbih. Ada 3 komponen yang membuat kalimat ini luar biasa. Pertama, syarahallah, ada Allah. Kedua, nur, ya, nur mir rabbih, dari Tuhan. Mengapa mir rabbih? Ya, bertanya. Kemudian di Islam, kita sering mengerti itu berarti agama Islam, ya. Benar bagi orang-orang yang baru masuk Islam itu benar. Islam itu berkata salam. Jadi segala aspek-aspek, ya, di dalam ajaran agama kita yang mengantarkan pada keselamatan di dunia dan akhirat. Aspek-aspek salam, kita sudah mengkaji salam. Nah, kita ulang lagi, ya, kajian kita mengenai salam itu apa-apa. Yang penting di dalam kata salam, di dalam ayat-ayat berkenaan dengan kata salam. Satu, ya, misalnya di dalam hidup ini kita mendapat pilihan yang tepat, ya. Di antara macam-macam perselisihan, ya, kita dapat memilih. Mudah-mudahan Allah memilihkan pilihan yang tepat, yang benar. Jangan sampai pilihan itu ternyata keliru pada waktu kita diadili. Nah, itu, ya. Jadi aspek-aspek keselamatan kita di dunia dan akhirat. Jadi lapang dada kita terhadap aspek-aspek itu, ya. Fahuwa ala nur, tentu dibarengi dengan nur. Kita sudah membicarakan ruhan, ya, Al-Quran sebagai ruhan dan sebagai nuron. Jadi sudah dalam posisi tinggi sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kalau berangkat dari rumah ke masjid, ya, kita doa, ya, sambil berdoa. Pertama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula la quwata illa billah, itu ya. Sudah itu kita doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura. Mengapa doa itu untuk orang berangkat ke masjid, ya, bukan ke pasar? Orang berangkat ke masjid, semoga kita meningkat dengan doa tersebut. Allah mencucurkan nur hidayah kepada kita. Malahan yang terakhir, waj'alli nuran, minta, mohon diri kita ini menjadi nur. Di diri kita ini menjadi nur.
sehingga kita bisa berjalan, ya, berserta nur dalam kehidupan masyarakat. Ya, itu ya. Itu doa itu sangat penting ya. Doa itu sangat penting. Doa-doa itu merupakan kata-kata yang, bayangkan ya, di dalam doa kita kepada untuk Rasulullah waktu kita mendengar azan, ya, setelah mendengar azan, jangan disia-siakan kita mendoakan betul-betul supaya Rasulullah SAW itu maqam mahmudah. Jadi sebagai kita katakanlah kita ini terhadap Nabi Muhammad SAW supporter pada Nabi, mendoakan dia supaya dapat makom yang tinggi. Nah, dengan dia mendapat makom yang tinggi, tentu insya Allah kita juga akan terangkat gitu loh, ya. Allah. Jadi mudah-mudahan kita terangkat dengan doa kita terhadap Rasulullah. Jadi jangan disepelekan, ya. Ada berapa kalimat di situ? Wasilah, ya, fadilah, syarafah, darajah, aliyah, mab'ats, bangkit, maqamah mahmudah. Luar biasa itu, ya, doa itu. Kalau kita hayati betul-betul, ya. Nah, lawan daripada orang yang hatinya lapang, ya, maka celakalah orang yang hatinya beku, hatinya membatu, ya. Cara Al-Quran itu begitu, ya. Kalau surga, ya, dijelaskan juga neraka, gitu kan. Kalau surga itu tinggi derajatnya, diperoleh, makan neraka itu yang paling rendah, selalu beriringan gitu, ya. Hati yang beku, mengapa itu bisa kita peroleh? Itu ayat yang selanjutnya. Jadi Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lalu berulang-ulang. Karena ayat Al-Quran itu berulang-ulang. Misalnya katakanlah terhadap kelompok masyarakat yang diazab oleh Tuhan, diulang itu, mulai umat Nabi Soleh, Nabi Nuh, nah gitu, ya, Fir'aun, itu berulang-ulang itu. Dengan berulang-ulang itu, sekali-sekali kita itu, hati kita tuh terasa gitu, ya, dengan perasaan, sehingga hati kita tuh merinding. Nah, merinding. Nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu baca Quran, kebetulan nangis terseduh-seduh, ya, nangis terseduh-seduh. Nggak tahu tuh, rupanya nangis terseduh-seduh. Di situ paling dekat dengan Allah. Doalah apa yang diminta itu. Ya, kalau kita sedang nangis, doalah, berdoalah apa yang kita minta, karena di situ pada kondisi yang paling dekat. Tapi bukan karena hal-hal lain, ya. Kita nangis itu karena Quran, karena kita paham Quran. Nah, gitu ya. Saya kira terpaksa sepotong saja subuh ini. Mudah-mudahan besok kita ulangi lagi, karena ini yang paling tinggi nih. Ya, ini yang paling tinggi. Ada ulul albab, ya. Ada syarah Allah, ada nur dari Tuhanmu. Kalau dari Tuhanmu, dari mir rabbihi, artinya petunjuk nur yang berkenaan dengan penciptaan, mendidik kita. Jadi kalau Allah mendidik kita itu bermacam cara dia mendidik kita, ya. Kemudian kita mendapat kondisi yang
hati kita bergetar terhadap ayat-ayat Al-Quran, ya, di nomor 23. Saya kira cukup, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.